Muso, sang tokoh kunci peristiwa Madiun 1948, adalah sosok yang penuh misteri dan kontroversi. Sebagai elit PKI yang terstigmatisasi buruk dalam sejarah, ia adalah sosok yang kontroversial dan diselimuti banyak versi. Mulai lahirnya hingga kematiannya. Sebuah penemuan baru hasil reportase lapangan sebuah media muncul mengungkap siapa sebenarnya Muso atau Munawar Muso alias Paul Musote, tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia, PKI, pada era awal. Nama Muso sendiri terus berkibar hingga pemberontakan Madiun 1948. Muso sendiri lahir di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri pada 12 Agustus 1897, sumber lain ada yang menyebutnya lahir 1898. Sering disebut-sebut, Muso adalah anak dari Mas Martorejo, pegawai kantoran pada ban di Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Hal ini sebagaimana ditulis tim buku Tempo dalam Muso, si merah di Simpang Republik. Namun penelusuran sumber lain sebagaimana ditulis Merdeka.com pada Februari 2013. Bahwa Muso ternyata putra seorang kiai besar di daerah Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kiai besar itu bernama Kiai Haji Hasan Muhi alias Rono Wijoyo, seorang pelarian pasukan di Ponegoro. Awal kabar bahwa Muso diragukan sebagai anak Mas Martorejo muncul dari informasi awal salah satu anggota keluarga Ponpes Kapurejo, yang menyebut Muso itu adalah keluarga mereka. Selanjutnya tim reportase Merdeka.com sendiri membuktikan hal itu dengan mewawancarai pengasuh pondok pesantren Kapurejo Kediri Kiai Haji Hamdan Ibik dan Kiai Haji Muktafa. Tentu sulit untuk dipercaya, jika Muso anak pegawai kantoran biasa di desa, bisa menjadi pengikut Stalin dan fasih berbahasa Rusia. Bahkan untuk berteman dengan Stalin dan bisa melakukan aktivitasnya yang menjelajah antar negara hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kaya di masa itu. Kalau bukan anak orang berpengaruh, sulit pula baginya menjadi pengurus Sarekat Islam pimpinan Haji Omar Said Cokroaminoto. Selain di Sarekat Islam, Muso juga dikenal aktif di ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Di sisi lain menurut Kiai Haji Muhammad Hamdan, pengasuh Ponpes Kapurejo, Muso memang keluarga besar Ponpes Kapurejo. Yang ia pahami, Muso itu anak bawaan Nyai Juru, saat Kiai Hasan Muhi menikahi Nyai Juru. Saat itu, Nyai Juru sudah memiliki putra. Salah satunya adalah Muso, sebagai anak seorang kiai dan berada di lingkungan pesantren, sejak kecil tentu saja Muso kecil rajin nyantri. Saat di Surabaya Muso pernah kos di Jalan Peneleh 7, rumah milik Cokroaminoto, guru sekaligus bapak kosnya. Selain Muso di rumah kos itu juga ada Soekarno, Alimin, Semaun, dan Kartosuwiryo. Soekarno akhirnya menjelma jadi tokoh nasionalis terkemuka Indonesia. Sedangkan Muso, Alimin, dan Semaun dikenal sebagai tokoh kiri Indonesia. Sementara nama yang terakhir, Kartosuwiryo, menjelma menjadi tokoh utama gerakan Darul Islam. Mereka semua dicatat dalam tinta sejarah perjalanan revolusi di Indonesia. Di rumah Cokroaminoto ini, Muso bertemu dengan Hendrikus Neevliet, seorang aktivis komunis Belanda, yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda. Ia juga ikut serta dalam perlawanan komunis terhadap pendudukan Jerman atas Belanda pada masa Perang Dunia Kedua. Sneevliet datang ke Hindia Belanda pada tahun 1913. Selama di Surabaya, Sneevliet kerap berdiskusi dengan murid-murid Cokroaminoto, termasuk Muso. Sneevliet pula yang memasukkan gagasan sosialis dalam tubuh Sarekat Islam, salah satunya melalui Muso. Dari sini kita bisa memetik satu pelajaran betapa bahayanya berkawan dengan orang yang berpaham sesat karena bisa mengakibatkan pemahaman dan agama seseorang bisa berubah. Muso adalah salah satu contoh nyata bagaimana seorang santri dan anak kiai kemudian bisa berubah haluan menjadi musuh terbesar kaum santri dan kiai dalam sejarah Indonesia. Semoga generasi hari ini bisa mengambil pelajaran besar dari sejarah kelam kaum merah tersebut, agar kisah mereka tidak terulang kembali di negeri ini.